Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya ya, Muhammad Abdullah Fakih. Saya akan memberikan materi ataupun menggambarkan sedikit tentang pemberian obat. Di mana pemberian obat ini yang terpenting adalah kita tepat di dalam memberikan obat kepada pasien di saat dan di waktu yang tepat. Ya, langsung saja kita mulai ya terkait dengan ini. Nah, sekarang kita akan berbicara masalah pemberian obat ataupun lebih tepatnya di sini adalah interaksi obat. Di mana interaksi obat ini yang kita harus pahami adalah bagaimana cara kerja dan juga berapa sih sebenarnya takaran obat yang diperlukan oleh seorang pasien. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah ilmu tentang cara kerja di dalam obat itu yang sering kita sebut dengan farmakologi. Ya, di mana farmakologi ini berperan penting di dalam menentukan keberhasilan terapi dan juga kesembuhan pasien. Ya, meskipun kesembuhan pasien itu tidak semata-mata karena obat. Ya, kemudian terkait dengan pengaruh bahan-bahan kimia di dalam tubuh, kemudian terkait dengan reaksi-reaksi sel-sel hidup terhadap bahan kimia, ini juga kita pelajari di dalam farmakologi. Nah, pentingnya apa di dalam keperawatan bahwa meskipun keperawatan itu hanya melakukan tugas secara order, ya by order istilahnya, tetapi kita harus paham terkait dengan farmakologi. Ya, kita kolaborasi dengan dokter, kemudian kita kolaborasi dengan tim-tim medis yang lain, itu harus paham terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan dan kita harus ingat bahwasanya kita mempunyai tugas untuk membela hak dan kewajiban pasien. Contohnya kalau seumpama dokternya memberikan obat terlalu mahal, padahal pasiennya ini bisa kita berikan obat yang mungkin dengan dosis yang biasa ataupun dengan jenis yang generik itu sudah cukup, maka kita boleh untuk memberikan saran kepada dokter. Maka dari itu kita sebagai mitra dokter ini harus paham terkait dengan obat-obatan minimal obat-obat yang setiap kali kita gunakan. Ya, kemudian obat adalah suatu substansi yang dapat mempengaruhi fungsi normal tubuh pada tingkat sel. Karena di sini yang perlu kita pahami adalah ketika obat ini masuk ke dalam tubuh dan itu bereaksi terhadap fungsi normal, ini kita sering dengan obat atau suatu zat yang masuk ke dalam tubuh yang mempengaruhi dari fungsi normal. Maka di sini kalau seumpama kita mengalami yang namanya hipertensi, kemudian kita diberikan obat penurun tekanan darah. Nah ini ya tujuannya. Kemudian di sini ada farmakodinamik ya, mulai dari cara, kemudian farmakokinetik, nanti silakan dibaca sendiri ya. Dan di sini ya tipe-tipe obat yang dikatakan ideal. Yang pertama adalah efektif, di mana efektif ini terkait dengan tepat dengan sasaran. Jadi sebaik obatnya itu ya sebaiknya obat itu efektif, kemudian aman dan juga selektif. Jadi tidak secara global ya. Oh, dapat mengobati A, B, C, D, E, dapat mengobati mual, muntah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ya memang sangat menguntungkan untuk pasien, ya sangat menguntungkan untuk klien kita. Tetapi perlu kita ingat ya bahwa obat-obat yang tepat pada sasaran ini akan lebih baik. Kemudian mudah dalam pemberian obat. Ya, kita tahu bahwa rute itu ada mulai dari oral, kemudian ada parenteral. Kalau oral berarti kita masukkan lewat mulut, ya. Kemudian kalau parenteral itu melalui selang ataupun lubang di dalam tubuh. Kemudian bebas dari interaksi obat ataupun yang kita sebut dengan efek samping. Biayanya murah. Nah ini ya seringkali beberapa oknum dari dokter itu memanfaatkan hal ini. Ya obat diberikan obat yang dengan harga yang mahal padahal yang harganya murah ada. Nah ini tugas kita sebagai seorang perawat untuk
memberikan edukasi kepada pasien, kemudian memberikan saran kepada dokter terkait dengan hal tersebut. Kemudian stabil secara kimia. Jadi unsur kimia ini harus bisa kita jaga untuk kestabilannya. Ya, makanya di situ banyak cara untuk menyimpan obat. Kemudian memiliki nama yang simpel. Sehingga kita ataupun pasien ataupun siapapun yang membutuhkan obat itu bisa mendapatkannya dengan mudah dan juga tidak ketika kita sampaikan ke petugas apotek itu tidak kebingungan. Kemudian di sini tujuan pengobatan ya memberikan manfaat maksimal dengan biaya yang minimal, dengan bahaya yang minimal ya. Jadi manfaatnya maksimal, bahayanya minimal. Ini yang perlu kita ingat. Kemudian di sini ada farmakoseptik ya atau dilusi, mulai dari tablet, kemudian disintegrasi, kemudian disolusi sampai akhirnya larut ke dalam partikel-partikel yang lebih kecil. Ya, ini. Kemudian di sini ada absorpsi, distribusi, metabolisme dan juga elimination. Maka di sini di dalam gambar ini ya kita lihat dalam prosesnya obat itu dimasukkan lewat saluran pernapasan melalui oral ataupun sublingual, kemudian melalui tendon dan yang lain-lain. Nah, ini melalui kulit, ya, melalui cairan intravena ataupun seterusnya. Ini melalui proses yang semacam ini. Diserap dulu. Ya, setelah diserap kemudian didistribusikan. Kalau sudah didistribusikan baru nanti di dalam sel-sel target itu dimetabolisme. Dan kita tahu bahwa metabolisme di dalam tubuh kita itu pasti menyisakan suatu zat yang harus dibuang. Maka ada yang disebut dengan eliminasi. Ya, seperti halnya kita makan, kemudian minum, selalu kita lakukan eliminasi. Nah, di sini prinsip obatnya. Nah, perlu kita waspadai bahwa obat-obat yang masuk ke saluran pembuluh darah ini akan dimetabolisme ya di bagian hepar. Nah, ini ya. Jadi kenapa obat tidak boleh dikonsumsi jangka panjang? Ya, kenapa obat itu tidak boleh dikonsumsi jangka panjang? Jadi secara terus-menerus tanpa anjuran dokter, karena ini yang paling dikhawatirkan adalah hepar. Ya. Hepar ini akan rusak. Kalau sudah hepar ini rusak, maka kemungkinan terjadi penyakit seperti hepatitis, kemudian kerusakan atau sirosis hepatis ini akan mudah terjadi. Makanya di sini edukasi kita kepada pasien, jangan langsung mengarahkan kepada obat. Obat boleh kita arahkan atau boleh kita edukasikan kepada pasien, tetapi ingat bahwa obat ini bukan semata-mata zat yang bisa menurunkan rasa sakit, zat yang bisa meningkatkan kualitas hidup dari seorang pasien. Maka tugas kita ini, ya. Kemudian ya, di sini terkait dengan bagaimana dengan metabolismenya ya. Metabolismenya bagaimana mulai dari absorpsi ya kan, masuk obat melalui oral, melalui intravena, kemudian intraperitoneal, subkutan, intramuskular dan juga inhalasi. Ini obat masuk. Kemudian diabsorpsi dan distribusi. Ya, diabsorpsi oleh membran yang ada di dalam mulut, kemudian ada di dalam saluran pencernaan, ada di peritoneum, kemudian otot dan juga paru-paru. Kemudian itu akan masuk ke dalam sini ya. Dalam sel terjadi metabolisme ya. Kemudian di sini ada liver ya. Ini yang tadi dikatakan proses metabolismenya berada di sini dan juga setelah itu maka nanti akan disampaikan ke sel target. Ya, didistribusikan, kemudian di sel target dikembalikan lagi untuk diperintahkan untuk dimetabolisme di dalam liver. Ya, kemudian langsung terkait dengan ekskresinya. Jadi proses-proses yang semacam ini mulai dari 1, 2, kemudian bindingnya ini mengarahkan kepada sel-sel target. Nah, di sini termasuk liver sendiri itu juga mengeluarkan yang namanya zat yang diekskresi.
ya. Jadi dalam prosesnya di sini ada feses, ada urin, kemudian ada uap air dan juga air liur. Ini ya contohnya saja obat untuk pasien TB, di mana obat pasien TB ini akan menimbulkan satu warna urin yang merah. Nah, maka di sini ya, karena itu adalah sisa ekskresinya nanti yang dikeluarkan lewat urin. Kemudian juga ada obat yang membuat kelenjar dari salivanya ini kering. Nah, itu adalah tugas kita selaku seorang perawat, selaku seorang tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi kepada pasien. Pak, obat ini akan menimbulkan efek semacam ini. Jadi nanti kalau terjadi hal yang semacam ini, Bapak tidak usah takut. Seperti hanya tadi, pasien TB mengonsumsi obat TB, ya karena pasien TB itu mengkonsumsinya adalah 6-7 bulan untuk pasien yang baru pertama kali kena. Maka di situ disampaikan apa efek sampingnya. Di mana efek samping itu harus kita jelaskan kepada pasien sebelum pasien mengkonsumsi obat. Jangan sampai kita tidak menyampaikan terkait dengan hal tersebut sehingga pasiennya akan mengalami ketakutan ya terkait dengan kenapa kencing saya bisa warnanya merah. Kenapa saya merasa haus setiap habis minum obat ini? Kenapa saya merasa ngantuk setelah minum obat ini dan seterusnya? Nah, itu nanti disampaikan. Oke. Nah, ini ya mulai dari yang kita kabarkan lagi secara lebih rincinya bahwa obat itu masuk, kemudian diabsorpsi, kemudian didistribusikan, kemudian dimetabolisme dan dikeluarkan. Intinya dari sini. Ya, kemudian kalau kita rangkum menjadi tadi ada farmakokinetik dan juga farmakodinamik di sini. Ya, farmakokinetik itu adalah masuknya obat, perjalanan obat masuk ke dalam tubuh. Kemudian kalau farmakodinamik ini terkait dengan respon atau efek obat terhadap tubuh. Ya, di sini gambarannya. Ada respon klinik berupa toksisitas ataupun efikasi. Kalau toksisitas berarti keracunan. Nah, ini adalah hal yang tidak boleh terjadi pada saat kita memberikan obat. Ya, sehingga yang kita harapkan pasien ini akan sembuh, pasien ini akan bisa menurunkan rasa sakit, kemudian mungkin menurunkan gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Tetapi di dalam kita melakukan asuhan keperawatan, yang kita lakukan adalah pengkajian, ya. Jangan sekali-sekali kita memasukkan diagnosis medis di dalam asuhan keperawatan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita memiliki prinsip tersendiri terkait dengan hal tersebut. Kemudian di sini absorpsi mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya, mulai dari rute. Coba kita tahu ini ya. Jadi ada rute, ini di sini ada enteral, parenteral ya. Kemudian ada topikal ya. Nah, di sini terkait dengan rutenya. Ya, ada yang dari intravena, kemudian intramuskular, subkutan, dan saya harap sudah ingat atau masih menancap di pikiran kalian bahwa intravena itu yang seperti apa, kemudian intramuskular itu yang seperti apa, subkutan itu yang seperti apa, kemudian terkait dengan bagaimana dengan injeksi yang intrakutan. Di dalam pemberian obat kita ingat 4 hal itu, ya khususnya yang untuk injeksi. Ada intravena, ada intramuskular, ada subkutan, dan ada intrakutan. Dan di sini intrakutan itu dikhususkan untuk mengecek apakah pasien ini memiliki alergi atau tidak terhadap obat. Jadi contohnya antibiotik itu sebelum disuntikan kepada pasien pasti dicek obat ini memiliki reaksi alergi di pasien atau tidak. Sehingga dalam prosesnya itu kita mengikuti proses. Dan jangan sekali-sekali melupakan terkait dengan etiket obat. Etiket obat, etiket cairan, etiket alat-alat medis, ataupun etiket yang berkaitan dengan pasien itu selalu dan selalu harus kita cek. Sama halnya dengan ketika kita membeli makanan ataupun minuman di dalam kemasan. Selalu kita harus usahakan cek dari tanggal kadaluarsa. Nah, ini tujuannya apa? Untuk membuat kita itu
paham dan sadar terkait dengan kebutuhan di dalam pemberian obat. Mulai dari intravena, mulai dari intramuskular, semuanya sama, ya. Termasuk ketika kita memberikan obat lewat oral, termasuk ketika kita memberikan obat lewat rektal, termasuk kita memberikan intratekal, transdermal, kemudian inhalasi ataupun topikal, ya. Dan diusahakan ya, kita juga memberikan edukasi kepada pasien terkait dengan bagaimana sih cara menyimpan obat, sehingga obat yang kita berikan untuk dikonsumsi di rumah itu tidak rusak karena proses penyimpanan yang salah. Ya, terlalu panas ataupun terlalu dingin dalam kondisi ruangan, ya, ini juga bisa berpengaruh. Maka kita harus mengedukasi kepada pasien supaya apa? Efek yang kita ini kan masih bisa terjaga. Apalagi ini yang paling sering kita dapati suatu kesalahan, bahwa obat dalam bentuk sirup, ya, obat dalam bentuk sirup itu dikonsumsi untuk pertama kali itu tidak langsung habis, disimpan kemudian di suhu ruangan atau bahkan terpapar oleh sinar matahari ataupun bahkan dibiarkan di atas meja ataupun yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, bahwa obat-obat itu tidak bisa disimpan model semacam itu. Apalagi sirup kita harus masukkan ke dalam kulkas. Kulkasnya juga tidak boleh terlalu dingin, sehingga obat ini tidak beku ataupun rusak cairannya. Kemudian penyimpanan obat maksimal. Kalau sudah dibuka dari kemasan, ya, contohnya sirup ataupun obat-obat yang di dalam satu kemasan itu tidak langsung habis, itu adalah maksimal 1 bulan. Jadi meskipun kadaluarsanya ini 1 tahun atau 2 tahun lagi, tetapi kalau sudah dibuka, maka itu sudah menjadi tinggal 1 bulan. Hingga ketika obat itu 1 bulan tidak habis, maka tidak baik untuk diberikan untuk berikutnya. Ya, jadi kalau katakanlah sekarang tanggal 1 bulan Juli. 1 bulan Juli, maka kita buka obat itu, maka terakhir penggunaannya itu adalah maksimal 1 bulan Agustus. Karena sudah terbuka, ya, sudah terpapar oleh udara luar, kemudian sudah terpapar oleh zat-zat atau benda-benda asing dan seterusnya. Meskipun kita menutup, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ini sama dengan yang tadi, ya. Kemudian ini ada transport pasif dan aktif, ya, dimana kalau yang pasif ini ya tinggal masuk ke sel tanpa adanya butuh tenaga. Kemudian kalau transport aktif di sini butuh terkait dengan pengantar ataupun juga kariernya. Kemudian di sini faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi ada luas permukaan, jadi semakin luas maka absorpsinya akan semakin lambat, ya. Kemudian aliran darah. Nah, di sini untuk pasien-pasien yang mengalami sumbatan pembuluh darah, ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai nanti kita terkait dengan aliran darah ini bisa mengganggu prosesnya. Kemudian nyeri dan stres. Ini yang harus kita pahami, bahwasannya ketika pasien ini mengalami yang namanya stres, itu akan mengganggu dari proses metabolisme di dalam tubuh, ya, apapun itu, ya, mulai dari obat, kemudian makanan ataupun yang lainnya. Ketika pasiennya stres sama. Kemudian di sini ada motilitas dari saluran pencernaan, obat-obat yang masuk lewat oral. Kemudian di sini ada bentuk obat. Kalau kita berbicara masalah bentuk obat, di sini ada yang cepat, ya, rapid rate dalam reaksi detik sampai menit. Maka di situ ada sublingual, kemudian IV, ada inhalasi. Itu yang cepat. Kenapa? Langsung pada sasaran. Kemudian intermediate rate 1 sampai 2 jam, oral, IM dan subkutan. Kemudian slow rate ini adalah rektal. Ya, karena rektal itu jalurnya lebih panjang dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian di sini, ya, ada intravena, ada intramuskular, ada subkutan, ada oral, ya. Ini yang tadi kita gambarkan. Yang paling cepat apa? Ya, intravena. Yang paling cepat reaksinya. Kemudian di sini ada intramuskular, ada subkutan, kemudian makanya di sini kita perhatikan. Pada bagian subkutan ini biasanya diberikan pada pasien DM, ya, sehingga di dalam prosesnya
obat itu tidak terlalu cepat ya, dalam artian ini insulin ya. Insulin itu tidak terlalu cepat untuk masuk ke dalam tubuh. Ya, karena insulin itu reaksinya cepat, jadi harus diberikan secara berkala ya. Prosesnya itu masuk sedikit demi sedikit. Kemudian interaksi obat ya terkait dengan ini yang sering kali kita harus sampaikan kepada pasien. Biasanya ada yang bertanya, Pak, Mbak, Mas, boleh nggak kalau seumpama saya minum obat dengan soda? Boleh nggak kalau saya minum obat dengan pisang? Boleh nggak kalau saya minum obat itu dengan nasi seumpama? Itu bagaimana? Ya, boleh nggak kalau saya minum obat dengan kopi? Kita harus tahu obat-obat itu reaksi dengan makanan itu seperti apa. Supaya dalam prosesnya obat dimasukkan tidak percuma. Ya, ini. Kemudian di sini efek lintas pertama ya terkait dengan masuk ke hepar atau tidak ya, sehingga obat-obat itu lebih cepat bereaksinya di dalam tubuh. Kemudian kelarutan obat, jadi obat semakin cepat larut, maka obat itu akan semakin cepat bereaksi. Kemudian di sini bioavailability, jadi presentasi dosis obat yang mencapai dari sistem sirkulasi. Jadi persentasenya itu seberapa? Daur enterohepatiknya itu terkait dengan masuk hepar atau tidak. Kemudian di sini ada bentuk oral, ada liquid, ada suspensi, ada bubuk atau puyer, kemudian ada pil. Ini dari yang cepat sampai yang lambat. Ya, ini cepat menuju ke lambat. Sini. Kemudian ya ini ya terkait dengan sublingual ya. Nah ini sudut-sudutnya ya, IM itu 90 derajat ya, tegak lurus. Kemudian subkutan itu adalah 45 derajat, intravena 25, ada juga yang bilang 15 sampai 30. Kemudian intrakutan ini adalah 10 sampai 15. Ya, jadi dipahami ini. Persiapan mau praktek, persiapan mau profesi, ini harus paham. Sudutnya berapa, kemudian bagaimana cara memegang, dan juga bagaimana cara menusukkan. Ingat bahwa lubang jarum ya, lubang jarum ini itu harus menghadap ke atas, kecuali yang intramuskular ya. Kalau intramuskular nggak bisa menghadap ke atas ya, tegak lurus, obatnya agak tegak lurus ya, obatnya tegak lurus sehingga sudutnya ada 90 derajat. Kemudian di sini ada intravena. Intravena itu di bagian kulit ya, di bagian kulit intravena untuknya sudutnya adalah 15 sampai 30 ya derajat. Kemudian intrakutan ini semakin datar ya, dan tidak boleh terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam nanti bisa masuk ke pembuluh darah. Ini ya intratekal ya, terkait dengan kanal spinal dan yang lain-lain. Nanti silahkan dipahami. Nah, di sini ada obat untuk pasien-pasien asma ya, berupa inhalasi. Kemudian di sini ada rektal dan vagina ya, jadi masuknya lewat saluran depan dan belakang. Nah, di sini ya gambaran distribusinya, bahwasanya obat ini dari proses hingga obat berada di cairan tubuh dan di jaringan tubuh itu adalah proses distribusi menuju ke sel-sel target. Jadi siapa yang membutuhkan. Jadi obat yang tepat itu adalah tidak terlalu lama prosesnya, atau tidak masuk ke saluran yang lain ya, langsung menuju ke sel target ataupun organ targetnya. Kemudian di sini metabolisme ya adalah proses kimia yang mengubah bentuk kemudian menjadi zat yang terlarut sehingga bisa diekspresi. Ya, di sini butuh enzim ya, tadi ada transport aktif, ada yang pasif. Kalau yang enzim ini dikhususkan pada transport yang aktif. Ini proses metabolisme nanti bisa dibaca sendiri ya. Spesi waktu paruh ini waktu yang dibutuhkan untuk jumlah obat tinggal separuh ya. Kemudian di sini waktunya nanti silahkan dibaca. Ini mungkin nanti ya, kita langsung ke ini ya. Kita langsung ke dosisnya dulu. Nah ini. Oke, kita masuk ke sini dulu. Faktor efek dari terapeutik atau efek pengobatan. Di sini ada cara dan bentuk pemberian obat.
Ini yang harus kita, saya akan ulang-ulang terus terkait dengan hal ini, bahwa jangan pernah bosan untuk melihat dari etiket obat. Meskipun kita sudah bertahun-tahun, meskipun kita sudah berpengalaman dalam hal itu, selalu dan selalu lihat etiket obat. Karena di situ ada cara pemberian obat, dan lebih khususnya ketika kita memberikan obat itu yang harus kita waspadai adalah expired date-nya. Kemudian sifat fisika dari dan kimia dari obat itu. Ya, kemudian di sini ada kondisi fisiologi pasien. Bagaimana fungsi hatinya, bagaimana fungsi ginjal, usus, peredaran darah. Karena di sini fungsi hati itu juga berpengaruh. Orang yang mengalami hepatitis, orang yang mengalami sirosis hepatis, maka konsumsi obatnya tidak boleh terlalu banyak. Dan juga tidak boleh diberikan obat yang termetabolisme di dalam hati. Apalagi di sini ginjal atau pasien yang kita sering kenal dengan GGK ataupun GGA, yang apalagi sudah menjalani hemodialisa. Ini tidak boleh diberikan obat yang terlalu banyak. Nah, di sini juga terkait dengan faktor individual. Ras, jenis kelamin, luas permukaan tubuh. Jadi semakin besar orang ataupun pasiennya, semakin luas permukaan tubuhnya, semakin berat badannya, tinggi dan seterusnya, semakin tinggi untuk jumlah kebutuhan obat. Nah ini ya, placebo. Placebo ini adalah pengganti ya. Jadi kita memberikan sugesti kepada orang tersebut bahwa obat ini akan bisa menurunkan gejala, obat ini akan bisa menurunkan rasa sakit dan seterusnya. Maka boleh tidak placebo ini diberikan? Jawabannya adalah boleh. Karena satu placebo itu bisa tadi diberikan pada orang-orang yang mengalami kerusakan hati, ginjal dan yang lainnya. Ya, karena kita memberi biasanya itu tidak ada zat kimia yang dimasukkan. Ya, di sini terkait dengan zat aktif di dalam placebo, kita tahu ada laktosa, kinin dan juga pewarna. Tentunya pewarna yang aman untuk tubuh kita. Kemudian di sini ya, respon klinis ada status, kemudian penyakit, gangguan, faktor fisiologis, interaksi obat, dan interaksi obat pada makanan yang tadi sudah diinginkan. Dan yang paling harus kita hati-hati adalah efek samping. Terlalu baca. Apalagi kalau kita berada di dalam lingkungan gawat darurat, lingkungan yang semuanya serba cepat. Ya, asuhan keperawatan cepat, penanganan pasien cepat, tindakan cepat, dan seterusnya. Maka kita harus selalu waspada. Banyak obat itu yang warnanya sama, bentuknya sama, ininya sama. Jadi semuanya bisa sama secara fisik, ya, sama secara fisik, sehingga di dalam prosesnya jangan sekali-kali menggunakan hafalan tentang warna, apalagi obat. Ya, sehingga di dalam prosesnya hati-hati di dalam pemberian itu lebih baik. Selalu baca. Ya. Kemudian di sini terkait dengan efek toksik. Ya, kalau overdosis kita sudah tahu. Terlalu banyak jumlah obatnya, apalagi pasien DM. Makanya jangan sekali-sekali kita menyepelekan, alah cuman beberapa strip saja atau beberapa unit, beberapa ini, ya. Jangan sekali-sekali kita menyepelekan hal tersebut. Karena apa? Karena kita tahu ya bahwa obat ini ada kadarnya, ada dosisnya. Ya, kita tahu bahwa semakin tinggi obat kita masukkan, maka efeknya akan semakin tinggi juga. Apalagi untuk pasien DM yang sangat rentan terkait dengan jumlah kadar glukosa di dalam darah yang naik dan turunnya secara drastis. Ini ya peran perawat jelas mengkaji kondisi pemberi layanan asuhan keperawatan dan juga dalam pemberian obat. Ini adalah kolaborasi ya. Jadi tindakan yang bukan independen ya, tapi adalah interdependen. Kemudian mengobservasi kerja dan efek samping ya. Seperti halnya kalau kita memberikan obat melalui IV, kita sampaikan, Pak, Bu, obat sudah saya masukkan. Nanti setelah 10-15 menit ke depan Bapak merasa gatal-gatal ataupun merasa panas di dalam tubuh, nanti segera hubungi kami, akan kita cek kembali terkait dengan reaksi obatnya ini.
Karena bisa saja ketika kita melakukan injeksi IC atau untuk skin test itu tidak menimbulkan gejala alergi, tetapi pada saat masuk ke dalam saluran pembuluh darah itu baru tampak untuk reaksi alerginya. Kemudian di sini memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan indikasi dan juga cara kerja obat. Apalagi pasien yang akan mengkonsumsi obat di rumah atau kita sering kenal dengan discharge planning, ya, persiapan pasien pulang. Kemudian sebagai advokat, nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa seorang perawat itu tugasnya adalah memberikan edukasi kepada pasien, termasuk juga melindungi pasien. Seperti halnya tadi, oh ternyata obatnya ini terlalu mahal, padahal ada obat yang lebih murah, lah ini bisa, ya, ataupun yang lainnya. Kemudian di sini ya 6 benar. Kita di sini berbicara 6 benar. Kalau biasanya kita sering sebut dengan 5 benar. Ya, 6 benar di sini adalah pasiennya siapa, cek dan recheck. Pasiennya sama, seumpama ubed seumpama. Ternyata di dalam satu ruangan karena kita mau memberikan obat di bangsal 3 seumpama, di situ ada ubednya 2. Kita cek kembali obat siapa yang akan kita berikan obat amoxilin seumpama. Obat siapa yang akan kita berikan obat insulin semua, jangan sampai terbalik. Ya. Kemudian pastikan pasiennya ini benar. Kemudian yang kedua adalah obat. Ya, obatnya benar. Kalau sudah pasiennya benar, obatnya juga harus benar. Setelah obat dosisnya benar, dosisnya tepat. Kita hitung tidak terlalu banyak atau bahkan tidak terlalu sedikit. Kemudian rutenya jangan sampai terbalik. Maka meskipun kita berpengalaman, tapi waspada itu wajib. Kemudian waktu, ya, waktu pemberian obat ini yang harus tepat. Berapa jam sekali, setiap 6 jam kah, setiap 8 jam kah, atau 1 kali sehari, atau hanya pada waktu setelah makan saja, atau sebelum makan, atau sebelum tidur. Kemudian yang paling penting adalah dokumentasi kita harus benar. Dokumentasi, pencatatan yang harus kita lakukan benar. Karena apa? Ini adalah sebagai tameng kita ketika nanti ada permasalahan yang timbul setelah pemberian obat. Jadi contohnya ketika kita memberikan obat, kita dokumentasikan, oh ini yang kita berikan, prosesnya seperti ini, rutenya IV, rutenya IM, rutenya apa, dan seterusnya. Itu akan melindungi kita dari yang namanya kasus malpraktek. Selama tindakan kita benar, selama ininya kita benar. Kemudian di sini adalah akurasi yang perlu kita perhatikan. Akurasi di sini adalah jumlah dari dosis yang dimasukkan dan juga teknik, ya, teknik di dalam pemberian obat. Ya, di sini kalau nursing proses saya kira sudah paham, ya, mulai dari pre-assessment, planning, dan seterusnya. Ya, kalau kita tingkat dengan 5 tindakan, mulai dari pengkajian, kemudian diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ini yang perlu diperhatikan, ya, hal yang harus diperhatikan. Satu, cuci tangan. Apalagi di masa pandemi, cuci tangan ini harus kita seringkan, ya, cuci tangan sebelum tindakan. Karena ada 5 momen cuci tangan saat kita berada di pelayanan kesehatan. Sebelum kita kontak dengan pasien, sebelum kita masuk ke ruangan, sebelum melakukan tindakan, setelah melakukan tindakan, dan setelah kontak dengan pasien. Cek nama dan register, pastikan benar pasien dan benar obatnya. Kemudian cek instruksi pengobatan dengan teliti. Jadi kalau obat itu ada dokternya menyampaikan mau 30 mg dalam 1 kali pemberian, maka di situ harus sama. Dipastikan sama. Kemudian cek cara pemberian obat, dosis, waktu, dan lain-lain. Jadi jangan dikebiau, ya, jangan disamaratakan. Oh ini pasiennya jam 10 adatnya di sini atau caranya di sini jam 10 diberikan obat, teman. Padahal pasien itu masuk 1 jam sebelum jam 10 dan itu sudah diberikan obat IgD. Maka harus dicek. Kemudian cek kondisi obat, warna, bentuknya ini terkait dengan cara penyimpanan tadi. Kemudian jangan ambil obat tablet dalam botol dengan tangan. Jadi dikeluarkan dari botol ataupun dari tempatnya itu, ya, karena apalagi yang tidak ada tutupnya, ya, yang tidak ada tutupnya itu obat itu jangan sampai disentuh dengan tangan, ya. Kemudian jika sirup
menuangkannya jangan sampai merusak etiket. Jangan sampai di situ berceceran dan seterusnya. Kalau berceceran di lantai sih tidak masalah. Tetapi kalau sampai di situ apa istilahnya melebar di mulut botol, nah ini yang wajib kita waspadai. Itu harus dibersihkan dulu, kemudian baru ditutup. Biasanya kan enggak. Ketika kita menuangkan sirup, ya, kemudian tumpah atau tercecer mengelilingi mulut dari botol itu, kita biarkan langsung kita tutup. Nah, itu cara yang salah. Nah, ini kita berbicara masalah dosis. Ya, keberhasilan terapi ini karena dosis. Ya, keberhasilan terapi ini karena dosis. Kita langsung saja ada dosis lazim dan juga profilaksis. Nanti kita akan berdiskusi lagi ya. Toksika ya lebih besar dari dosis terapeutik. Dosis letalis ini dapat menyebabkan kematian. Ya, ini yang masih menjadi pro kontra terkait dengan euthanasia atau suntik mati. Kemudian dosis maksimum ini adalah dosis yang paling tinggi yang diberikan untuk pasien, tapi masih dalam kondisi yang aman, ya bukan sampai masuk ke letal. Ya, kemudian di sini initial dosis sampai maintenance dosis. Kalau initial dosis itu adalah dosis pemberian pertama, kalau maintenance ini adalah pemberian berikutnya. Ya, kita lihat lagi langsung ke obat saja. Di sini ya, cara menghitung dosis obat untuk bayi dan anak-anak. Yang pertama adalah berdasarkan perbandingan dengan dosis orang dewasa. Ya, nanti kita akan baca. Kemudian sesuai dengan berat badan. Nah ini. Oh, ada anak usia 3 tahun tapi berat badannya sudah 50 kilo. Itu bagaimana nanti? Ya, nah ini contohnya. Rumus perhitungannya. Rumus yang kurang dari 12 tahun. Dosis anak sama dengan jumlah obat ya atau kebutuhan obatnya dibagi dengan jumlah N ditambah 12 dikali dengan dosis dewasa dalam miligram. Jadi ini perbandingan dengan umur, ya perbandingan dengan orang dewasa. Kalau rumus yang kedua adalah rumus Gilling, dosis anak sama dengan N per 20 kali dosis dewasa. Jadi katakanlah di situ N-nya ini adalah 1000 mg. Sudah tulis di situ. Dosis dewasanya berapa? Ya. Jadi N itu adalah jumlah ataupun apa ya? Keterangan yang ada di dalam etiket berapa obat itu kandungannya berapa. Kemudian di sini ada calling ya yang sama dengan tadi. Kemudian Gabius ini caranya sampai dengan 1 tahun, kemudian 1 sampai 12 2 tahun, kemudian yang selanjutnya 2 sampai 3 tahun. Kalau 1 tahun itu 1/12. Kemudian ini ada 1/8, ada 1/6. Ya tergantung dari bagaimana kita mau ini kan. Ya ini yang 3 tahun kemudian sampai 2 tahun. Mohon maaf itu 20 tahunnya. Itu kurang. Ya. Ini kemudian rumusnya lagi ada Augsburger. Ya, dosis anak sama dengan 4N plus 20 bagi 100 dikali dengan dosis dewasa. N sama dengan umur dalam tahun. N sama dengan umur dalam tahun. Ya, ini. Kemudian ini yang terkait dengan berat badan, ya. Dosis anak sama dengan berat badan, ya. Berat badan anak dengan dewasa 70 kg. Ya, mulai dari Clark, kemudian Asperger. Ini ada berat badan anak dibagi dengan berat badan dewasa dikali dosis dewasa. Ya, jadi berat badan anaknya berapa nih? 30 kg, berarti dibagi 70, berarti 3/7 kali dosis dewasa. Kemudian kalau Asperger 1,5 berat badan anak. Ya, 1,5 berat badan anak ditambah dengan 10 dibagi 100 kali dosis dewasa. Hakel, ini jadi lihat ya, ini ya dan juga di sini lagi. Nah, ini langsung ya, teofilin jumlahnya adalah 20 mg, kemudian dosis maksimalnya 500 mg per 1500 mg. Phenobarbital 10 mg, dosis maksimalnya 3000 mg per 600 mg.
Ya, kemudian di sini ada untuk pasiennya adalah 3 tahun ya, hari ini menggunakan rumus yang terserah nanti mau menggunakan rumus mana. N per ini ya. Jadi N itu adalah umur ya. N itu adalah umur 3 tahun dibagi 15 dikali 500 ya. Kalau sehari berarti yang ini karena dosis pemberiannya ya, ini adalah dosis pemberian 1 kali, ini ada 1 kali. Nah, ini berapa kalinya? Kalau ini 3 kali, ini 2 kali. Ya, ini. Kemudian di sini teofilin 1 kali ya. 1 kali di sini 3 kali 3 bagi 15 atau 3/15 kali 500 sama dengan 100 mg. Ini dosis dewasanya sekian, berarti dosis anaknya adalah sekian untuk 1 kali pemberian. Kemudian kalau sehari, ya karena ini sama, ini tinggal dikalikan 3, ini jadi 300. Berarti 3 kali diberikan itu adalah 300. Kemudian di sini contohnya ada untuk yang penobarbital ini dosis maksimalnya ya dalam satu ini kan ada 10 mg ya. Ini adalah jumlahnya. Dosisnya adalah 300 mg ya, 300 mg ya. 300 mg. Jadi 3/15 dikali 300 sama dengan 60 mg. Ini untuk 1 kali pemberian. Karena ini penobarbital ini dosisnya 2 kali sehari, ya, berbeda dengan yang teofilin, maka di sini adalah dikali 2, 120 mg. Oke, gitu. Ya, ini sama, ya. Jadi di contohnya lagi di sini, berdasarkan berat badan. Di sini ada rifampicin 100 mg, dosis maksimal dari 1750 mg. Kemudian di sini ada terkait dengan pasiennya 3 tahun, berat badannya 10 kg. Ya, kita bagi jadi 10 kg dosis dewasa berat badan dewasanya 70 kg dikali sama dengan 250 mg per hari. Dosis pakai di dalam persen ya, di sini ada 100 dibagi 250 mg kali 100%, jadi 40%. Jadi kalau di dalam kandungan obat itu 100%, cukup kita ambil di sini adalah 40%. Ya, 40%. Oke, ini kemudian di sini ya, perhitungan berdasarkan umur seringkali tidak tepat karena anak dengan umur yang sama belum tentu berat badannya sama ya. Kemudian perhitungan ini tidak dapat diberlakukan untuk semua obat. Untuk obat-obat yang sensitif bagi anak yang harus diberikan dengan dosis yang lebih kecil ya. Sedangkan untuk obat di mana anak lebih toleran maka dosis harus lebih besar. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan hal-hal yang harus kita ini kan. Kemudian perhitungan obat berdasarkan LPT pada dewasa kurang akurat karena agak sulit menghitung LPT pada anak. Ya, dan di sini terkait dengan usia lanjut. Kenapa? Karena yang pertama adalah perubahan fisiologi dan juga patologis pada pemberian obat. Ya, mulai dari jaringan lemah, kemudian proses metabolisme yang menurun, kemudian ada laju filtrasi, waktu paruh dan yang lain-lain. Ya. Kemudian terkait dengan teknik pemberian obat, ini yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai melupakan pengaman diri atau APD-nya. APD itu sangat penting untuk kita gunakan di dalam setiap tindakan. Tidak hanya pemberian obat saja, tapi seluruh kegiatan itu kita bisa gunakan. Dan juga kita bisa melakukan proses itu harus tepat, ya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan harus tepat benar, ya tepat 6 tepat tadi. Yang pertama adalah tepat pasien, kemudian tepat obat, tepat rute, dosis, dan juga waktunya. Nah, sekarang kita akan coba menjelaskan tentang ininya. Ya, kita coba lihat dulu. Ya, sebentar. Oke, ya, kita lanjut untuk yang
teknik ataupun cara pemberian obat, di sini kita sudah sediakan untuk alat-alatnya, mulai dari gunting, plester, ya kita gunting plester, kita siapkan. Kemudian yang paling penting adalah obatnya, ya mau vial ataupun ampul, ya. Dan jangan lupa untuk ngecek etiketnya ini, ya. Etiket obatnya harus kita cek. Bisa fokus ya. Etiket obatnya kita cek, coba kita baca ini apa? Ini adalah metilprednisolon, ya. Dan ingat di sini ada pengencernya, ya. Pengencer dari metilprednisolon. Jadi kalau ini nggak sebisa mungkin diencerkan dengan pengencernya, ya. Kemudian di sini ada ya sendiri, ya, silakot. Dibaca kapan kadaluarsanya, ya. Di sini ada IM ataupun IV, berarti dicek dulu IM atau IV di dalam etiketnya. Kalau IM atau IV berarti boleh kita berikan melalui salah satu dari itunya, ya. Boleh melalui IM ataupun boleh melalui SV-nya. Mohon maaf, IV. Kemudian di sini ada ketorolak, ya. Kita baca lagi etiketnya ini, mulai dari kadaluarsanya, kemudian di sini juga sama IM atau IV, ya. Nah, tinggal kita putar ataupun kita ketuk-ketuk seperti ini untuk menurunkan cairannya ataupun obatnya ke bagian bawah, ya. Jadi ya sampai tidak ada udara yang tertinggal. Jadi seperti ini. Mohon maaf ya, ini kurang jelas. Ya, jadi sampai di sini tidak ada cairannya. Baru nanti dipotek. Kemudian kita juga butuh torniket nih. Torniket untuk apa? Ketika kita mau membendung vena. Ya, kalau yang tidak usah di IV itu wajib torniket. Kalau SC tidak perlu torniket, kemudian IM juga tidak perlu torniket. Kemudian di sini ada handscoon. Ya, handscoon. Ya, ini disesuaikan dengan kebutuhannya, mau steril ataupun tidak. Dan ini obatnya. Ya, tadi obatnya ada bentuk yang serbuk, ya, dalam bentuk vial ataupun dalam bentuk yang cair seperti ini di dalam ampul. Nah, ini sekarang ya ada alkohol swab. Ya, jangan lupa ada plasternya juga. Kemudian ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita melakukan penusukan pada daerah yang berdarah atau di dalam artian ini adalah intravena, maka kita harus menyediakan perlak untuk pengalasnya. Ya, perlak pengalas, dan juga kita bisa sediakan plaster atau tadi Hepavix, ya, plaster atau Hepavix sesuai dengan kebutuhan. Dan yang paling penting ini, ya, kalau kita sudah melakukan di dalam instrumen ini, sepet semacam ini jangan dimasukkan. Ya, ini adalah sesuatu yang salah. Sepet yang semacam ini jangan dimasukkan seperti ini, tetapi kita harus buka dulu seperti ini, ya, buat dulu seperti ini. Tapi biasanya sebelum kita membuka, kita masukkan dulu obatnya ke sini. Ya, kita masukkan dulu obatnya ke sini. Oke. Oke, kita lanjutkan, ya. Jadi yang pertama ada instrumen kita letakkan, ya, dan juga ini, ya, bengkok atau tempat sampahnya jangan ditaruh di atas, ya. Seringkali kalau kita melakukan tindakan bengkok ini di atas. Ini adalah tempat sampah, jadi jangan taruh di atas, ya. Ini kemudian yang kita taruh di atas adalah ini, obat, ya. Sesuai dengan kebutuhan aja, mana yang mau dipakai ini. Kalau semuanya dipakai silahkan. Kemudian torniket, ya. Kemudian ada handscoon, kita berikan. Kemudian ini kita kosong. Kenapa kosong? Karena kita akan coba untuk memasukkan, ya, dalam pad yang kita sediakan. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita ambil, tangan kita bagaimana? Ya, yang tadi sudah kita sampaikan. Cuci tangan, kemudian menggunakan handscoon. Ya, cuci tangan menggunakan handscoon. Oke, cuci tangan.
silahkan cuci tangan. Kemudian kita gunakan handscoon. Kalau handscoon ini steril, berarti kita harus menggunakan korenta. Tapi kalau handscoon bersih, silahkan diambil dengan tangan biasa. Ya, perhatikan dulu. Jadi kalau kita mau memakai handscoon, perhatikan dulu kanan kirinya yang mana. Jangan sampai di uyah sama-sama. Ya. Tapi kalau handscoon yang ini biasanya sama, kanan kirinya sama. Tapi kalau yang handscoon steril yang dalam satu bungkusnya itu satu, ya itu kita pakai ini. Ya. Untuk menggunakan handscoon, ya ini. Ya, kalau menggunakan handscoon yang tidak steril, mungkin boleh seperti ini boleh. Ya, jadi dipegang, saling memegang itu boleh. Tapi kalau handscoonnya itu steril, itu tidak boleh. Nah, prinsipnya di sini apa? Di sini bersih, Bu. Ya. Ini. Ya, dirapikan untuk ininya supaya tindakan bisa dengan mudah kita lakukan. Oke, sudah kita menggunakan handscoon. Ya, kemudian kita langsung melakukan pengambilan obat. Contohnya ini kita ambil yang ini aja. Ya, di sini ada dexamethasone. Nah, kita lihat, oh pasien kita membutuhkan dexamethasone. Maka di sini ada titik ya, dibuka ke depan. Kita protect, ya, tapi dibersihkan dulu yang atasnya. Kita buang ke bengkok. Kemudian setelah itu kita buka. Kita buka. Kita ambil. Jadi kalau kita mau mengambil ini, kita beri ini ya. Jadi di posisinya agak ke bawah. Ya, kita habiskan, kemudian kita buang bengkok. Kemudian jangan lupa ini ya, udaranya silakan dikeluarkan dari pipet. Ya, jangan terlalu banyak. Kemudian kita tutup. Ya, diusahakan saat menutup itu tidak disentuh untuk bagian ini. Ya, jadi dalam prosesnya kita memberikan obat, kita siapkan dulu obatnya. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, kita oplos, kita berikan obat secara langsung kepada pasien. Tapi sekarang kita siapkan dulu obatnya. Ya, bagaimana kalau ada udara, tinggal kita ketuk-ketuk aja. Kemudian kita keluarkan. Ya, kita keluarkan lagi. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, tinggal kita berikan kepada pasien kita. Ya, jadi di dalam prinsipnya sama dengan ngoplos obat ya. Ngoplos obat ini boleh kita encerkan dulu. Di sini ada tutupnya. Kita buka tutupnya. Kemudian kita ambil cairannya tadi ngoplos, kemudian kita kocok, kemudian kita ambil sama prinsipnya. Kemudian seumpama kita di sini sudah siap, ya obat sudah kita siapkan, ya di sini. Kemudian semua peralatan kita cek kembali. Jadi sebelum kepada pasien, sebelum ke tempat pasien. Nah ini kalau kita mempersiapkannya di tempat atau nurse station atau di tempat di ruang obat, maka ini jangan sekali-kali dibawa ya, karena sudah terbuka, dibuang di tempat sampah. Ya, jadi kita membawa bengkoknya dalam kondisi kosong. Oke. Kalau sudah kita siapkan alat semacam ini, tinggal kita, nah ini yang bagaimana, kenapa ada plaster ataupun hepafit di sini? Ini sebenarnya khusus untuk tindakan pemberian obat dengan jalur IV, ya, untuk melakukan pembendungan.
Nah, ya, jadi ini boleh dibawa, boleh tidak. Kalau kita hanya melakukan pemberian obat biasa, maka tanpa di situ ada pembuluh darah yang terkena, maka nggak perlu membawa ini, nggak masalah. Oke, selanjutnya sudah kita siapkan tindakannya. Sekarang, nah di sini kita mempunyai sebuah tangan atau pasien. Nah, kita dekatkan dulu dengan pasien. Kita dekatkan dulu alatnya. Ini, ya, kita dekatkan dulu. Jelaskan, ya. Beberapa hal yang kita sampaikan, yang pertama adalah KIE. Tapi sebelumnya apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita KIE, ya, kita persiapkan dulu. Ini sudah siap, pasien kita datang, kita KIE. Komunikasi, informasi, dan juga edukasi. Jadi di dalam memberikan obat ataupun tindakan, kita datang ke pasien untuk memberikan edukasi dulu. Kalau pasiennya sudah oke, Pak, saya mau memberikan obat kepada Bapak melalui pembuluh darah vena, ya, karena di sini Bapak belum terpasang infus, maka nanti akan saya tusuk secara langsung jarum ke dalam pembuluh darah vena Bapak. Bapak setuju? Kalau Bapak setuju, kita lakukan. Ya, oke, setuju. Berarti langsung kita siapkan lingkungannya dulu. Ya, jadi datang-datang jangan langsung nutup korden, kemudian menyalakan lampu dan sebagainya, jangan. Tapi komunikasikan dulu, Pak, kita mau melakukan infus, ya, kita mau melakukan injeksi pada Bapak, bagaimana Bapak setuju atau tidak. Kalau setuju, maka silakan lanjutkan. Tapi kalau pasien nggak setuju, Mbak jangan dulu, Mas jangan dulu, Pak jangan dulu, saya masih belum siap. Oke, Bapak butuh waktu berapa lama? Kita tunggu, Pak. Ya, tapi jangan lama-lama ya, Pak. Sehingga nanti obatnya ini bisa bereaksi. Kalau pasien sudah memberikan tanggapan, langsung kita tadi siapkan lingkungannya. Lingkungan kita siapkan. Setelah lingkungan kita siapkan, pasiennya kita posisikan dalam posisi yang aman. Ya, dan jangan lupa kalau kita mau menusuk vena, ya, kita harus memastikan bahwa pencahayaan kita cukup. Ya, jadi kalau kalau mau menusuk vena, cahayanya harus cukup nih. Jangan sampai cahayanya dalam posisi yang kurang atau remang-remang. Ya, ini. Jadi kita posisikan, kita atur ruangannya, kita atur cahayaannya, karena pasien sudah setuju. Jadi bukan datang langsung nyalakan lampu, datang langsung nutup korden, datang langsung memposisikan, pasiennya kaget, mau diapakan saya? Kita belum komunikasi. Ya, jadi itu prosesnya. Kemudian setelah itu kita siapkan, karena kita mau menusuk ke vena, maka di sini jangan lupa setiap mau melakukan tindakan pada pasien, sampaikan, Pak, ini nanti saya khawatir ada darah yang tercecer, izinkan saya untuk memberikan alas di tangan Bapak. Jadi kita berikan alas nih. Ya, kita berikan alas. Ya, kita berikan alas. Ya, kemudian setelah itu jangan lupa venanya dibendung dengan tourniquet. Pahami ya, penggunaan alat-alat ini simple, tapi kalau nggak bisa malu-maluin. Ya, ini dimasukkan, ya ada tempatnya sendiri, jangan diawur. Apalagi alatnya masih bisa terus diikat, ini repot ini. Jangan sampai semacam itu ya, nggak boleh. Ini kemudian kita masukkan ke dalam sini. Mohon maaf ya, ini saya bedung dulu venanya untuk kita supaya mudah untuk menemukan venanya. Nah, seperti ini. Nah, berapa senti dari tempat tusukan? 10 sampai 15 cm. Ya, kadang-kadang kita mau tusuk di sini berarti 10 cm atau 15 cm di atas. Oke, kalau sudah kita buka nih, alkohol swabnya atau kapas alkoholnya. Lalu sudah kita buka, ya, kita lakukan apa ini? Jadi kalau kelihatan seperti ini, maka tinggal diusap aja. Mau dipilih yang mana dulu nih? Diusap, jangan diputar-putar gini. Ya, boleh kalau
dagingnya terlalu banyak, kotorannya terlalu banyak, boleh seperti ini, yang dibersihkan. Tapi kalau pasiennya ini sudah bersih, kemudian tidak ada kotoran, maka nggak usah dilakukan seperti ini pun bisa. Ya, kalau sudah seperti ini, boleh kita model seperti ini, kemudian kita buang dulu. Kemana? Ke bengkok. Kalau sudah, kita baru melakukan tindakan untuk jadi disinfeksi. Bukan disinfektan ya. Kalau disinfektan itu zatnya untuk melakukan disinfeksi. Kita usap satu kali aja pada daerah yang akan ditusuk, dengan dari dalam menuju ke luar, kita putar. Boleh Pak kita simpan? Jangan, buang saja. Ya, kemudian langsung kita ambil petnya, kemudian kita minta pasiennya untuk menggenggam. Pak, genggam dari ibu jarinya berada di dalam. Kemudian ibu jari kita melakukan penarikan pada vena yang akan ditusuk. Ya, ini. Kemudian selanjutnya ini ya, kemudian kita lihat lubang jarum menghadap ke depan, ya, lubang jarum menghadap ke atas. Kemudian jangan lupa pastikan bahwa udaranya tidak ada. Tetapi ketika memberikan obat tadi selalu ingat benar pasiennya. Bapak yang bernama Ubed, alamatnya Bogorjo, ya. Oke, kita akan masukkan obat ya Pak. Sebutkan obatnya dexamethasone. Ya, kita akan masukkan obat. Bapak siap ya? Tarik nafas panjang Pak. Kita tusuk secara perlahan dengan sudut. Karena ini V adalah 15-30 derajat. Oke, kita masuk. Kita aspirasi dulu. Oke. Kalau sudah diaspirasi ada darahnya, baru masukkan. Karena IV itu harus masuk ke pembuluh darah, dimasukkan. Secara pelan-pelan, pelan-pelan sampai obatnya habis. Nah, kalau sudah, kita ambil kapas alkohol. Ya. Oke. Kemudian kita tarik secara pelan. Pak, tarik nafas lagi Pak, kita cabut obatnya. Oke. Ambil bendungan ini kenanya dibuka. Kemudian jangan lupa ditutup. Ya, jangan lupa ditutup. Nah, ini langsung kita bubuhkan. Sebentar ya Pak ya. Ini jadi ditaruh mana? Kalau kita membawa safety box, maka jarum ini kita lepas, kita buang ke safety box. Jarumnya saja. Ya, kalau yang cepetnya kita buang ke bengkok boleh. Tapi kalau nggak ada safety box-nya terpusat di tempat alat, maka kita boleh buang sementara di bengkok. Kemudian kita ambil plaster ataupun hepatic. Ya, plaster atau hepatic, kita buka plasternya. Oke, kita sampaikan pada pasien. Pak, obat sudah selesai dimasukkan. Bagaimana rasanya Pak? Sakit ya Pak ya? Ya, sakit. Coba di sekitar sini sakit nggak Pak? Nggak sakit ya Pak? Cuman tadi pas waktu memasukkannya sakit. Ya. Ditunggu Pak efeknya ya 10-15 menit lagi. Kalau ada gatal, kalau ada panas di sekitar daerah yang tadi saya tusuk, Bapak nanti segera panggil saya. Ya, supaya kita selalu waspada terhadap efek samping berupa alergi terhadap obat. Kalau sudah diberikan semacam ini, ya kalau sudah diberikan obat, kemudian kita selesaikan, maka kita bereskan alat. Mohon maaf, perlakuannya saya ambil. Nah, perlakuannya saya ambil. Ya, pastikan tidak ada alat yang tertinggal di tempat pasien. Ya, kita bawa alatnya. Pasien ini kembali ke posisinya. Ya. Kemudian disampaikan, Pak, tindakan obat sudah selesai. Bapak bisa beristirahat kembali. Dan nanti kalau ada apa-apa 10-15 menit ke depan terkait dengan ada panas, ada nyeri, ada gatal, ada kemerahan di sekitar daerah ini atau di bagian tubuh Bapak yang lainnya, silahkan Bapak panggil kami.
yang akan kita berikan penanganan segera. Kemudian selamat istirahat Pak, saya pamit dulu ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Nanti kita ketemu di tindakan yang selanjutnya. Oke, langsung kita tinggalkan pasien. Setelah kita meninggalkan pasiennya, kita lepas handscreen. Jadi kalau kita melepas handscreen setelah tindakan medis ya, kemudian kita buang. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer. Diusahakan penggunaan hand sanitizer tidak terlalu sering. Lebih aman kita cuci tangan lebih sering, itu lebih bagus, apalagi di tengah pandemi saat ini. Ya, jadi tetap semangat dan juga tetap berkreasi di dalam keperawatan, dan jangan lupa prinsip yang tadi saya sampaikan, ada 6 tepat ya, ada 6 tepat obat, tepat pasien, dan juga tepat pemberian dosis dan juga waktunya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan satu hal yang ingin saya tambahkan lagi ya, mohon maaf saya lupa, terkait dengan pengoplosan obat. Nah ini, pengoplosan obat itu wajib kalian bisa. Jadi ngoplos obat itu sebenarnya tidak ada panduan khusus ya, tidak ada panduan khusus, tetapi tinggal bagaimana cara kita di dalam memberikan obat supaya dosisnya tepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan tetap semangat, salam sehat, salam tangguh, dan salam kemanusiaan, tetap berjuang untuk institusi dan juga untuk diri, keluarga, dan juga masyarakat serta negara kita. Mungkin itu. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.